Haleluya. Kami percaya terang Kristus bersinar. Dan ini saatnya dunia yang gelap akan menikmati kebaikan Tuhan lewat kehidupan kami umat-umat yang percaya. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran memberikan kami damai sejahtera. Sebab tidak ada arti hidup ini tanpa kehadiran-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Sudah terjadi? Dan sesudah itu Tuhan membayar semua hutang kita. Dia datang sebagai juru selamat, tapi dia membayarnya ketika dia di kayu salib. Jadi Natal itu adalah pemberian juru selamat, lalu salib itu adalah pembayaran hutang-hutang kita. Makanya kita selalu merayakan Natal sesuai dengan perjamuan kudus. Karena kalau dia cuma lahir saja tanpa bayar hutang, ketong semua hancur ya, ketong semua binasa. Jadi setiap kali kita Natal juga sekaligus dengan perjamuan kudus, karena ini dia membayar hutang kita. Mari saudara lihat dulu Ibrani pasal yang ke-9, khotbah sudah dimulai. Saudara-saudara, Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Benar ya? Wasiat itu berlaku kalau ada akte kematian. Lalu kita lihat 1 Korintus 11 ayat 26 yang kita lakukan sekarang ini. Apa makna kita lakukan ini? 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya wasiat siap dicairkan. Wasiat, janji tentang kesembuhan siap cair, janji tentang kemenangan siap cair, janji tentang promosi siap cair, janji tentang perlindungan siap cair. Kenapa? Ini adalah akte kematian yang membuat setiap wasiat yang ditulis di dalam Alkitab berlaku dalam hidup saudara. Mari ambil roti. Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kanker, kista, tumor, miom tidak lagi berlaku. Karena Engkau berjanji setia. Engkau mengambil semua penyakit kami dan Engkau berikan kesembuhan bagi kami. Bahkan kami percaya kami punya organ tubuh yang bagus. Jantung bagus, pankreas bagus, saluran kencing bagus, kandungan kemih bagus, Tuhan paru-paru bagus. Dan kami percaya prostat bagus, semua bagus. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu di atas kayu salib. Dan Yesaya 53 berkata, penderitaan kami, dosa kami yang dipikulnya, penderitaan kami yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Percayakah saudara, bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dan terima kesembuhan, terima warisan, terima wasiat yang dicairkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan di malam Natal yang indah ini semua tekanan, semua intimidasi sudah tidak berlaku lagi. Rasa malu, rasa tertolak, rasa tidak berharga tidak lagi berlaku. Karena Engkau telah menggantikan dengan penerimaan yang luar biasa. Mencurahkan darah-Mu bagi kami adalah satu penerimaan yang luar biasa di mana setiap kali sorga memandang kami, memandang kemenangan, memandang kami sebagai orang yang dibenarkan, memandang kami sebagai orang-orang yang bukan cuma penang tapi lebih daripada pemenang. Obah anggur tangan kami menjadi darah-Mu. Mulai malam hari ini sampai kami masuk tahun baru, kami punya pikiran baru, pikiran Kristus. Kami punya perasaan baru, perasaan Kristus. Kami punya kehendak baru, kehendak Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua kita sudah diberkati. Yang lemah sudah kuat, yang susah sudah terhibur, yang terikat sudah bebas karena kuasa Tuhan masih berlaku sampai malam hari. Yang percaya katakan amin. Haleluya, terima kasih. Singers boleh kembali. Dan saya memulai dengan Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13. Bram siap maju ke depan dengan 2 kantong rangsel tadi. Ya, saudara-saudara mari kita akan baca Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ulang sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Bram cepat. 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini saudara-saudara, ada saudara kita Bram yang pegang rangsel di belakang dan di depan. Tadi yang ibadah satu lebih besar, cuma dia sudah ganti kecil karena mungkin terlalu berat, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, lihat di sini Filipi pasal 3 ayat 13, di belakangku. Ini di belakangku. Di hadapanku. Jadi saya pakai ilustrasi ini supaya saudara mengerti. Ucapkan sesudah saya, di belakangku, di hadapanku. Nah, saudara, satu waktu saya diundang Natal salah satu rukun ya. Lalu mereka kasih tema, sing lia ale pung kurang deng beta pung labe. Gitu. Artinya kalau ada orang Ambon sini dia pasti mengerti. Tidak lihat kekuranganmu dan kelebihanku. Nah, kalau tidak lihat berarti dia ada di mana? Di belakang. Kalau dapat lihat berarti dia ada di depan. Ini biar dia pakai jurus apapun, mau apa, tai chi ke apakah dia bisa lihat barang di belakang ini. Jadi sudah bisa lihat ayat ini, ada yang di belakang dan ada yang di hadapan. Bapak Ibu, kenapa Yusuf bisa ambil Maria sebagai istri walaupun dia tahu Maria sudah mengandung? Karena dia taruh kebenaran lebih tinggi di depan daripada kekurangan dan masalah di depan. Dia taruh di belakang. Saya tanya, yang pernah pacaran dulu, waktu saudara pacaran, saudara taruh pasanganmu atau calon pasanganmu itu, dia punya kelebihan di depan atau di belakang? Yang pura-pura tertawa. Waktu saudara lagi pacaran, yang saudara lihat apanya? Baiknya semuanya di depan, betul tidak? Oh, kenapa kau tertarik dengan dia? Karena pribadinya. Maksudnya? Karena rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi. Jadi semua kebaikan taruh di depan. Semua kekurangan, kelemahan taruh di belakang. Tapi begitu menikah, dia tukar rangsel. Semua kebaikan taruh di belakang, kekurangan taruh di depan. Yang dia bicara tiap hari, satra sangkai ternyata. Padahal dulu dia terlihat karena taruh di belakang. Sekarang dia tukar rangselnya. Yang kekurangan taruh di depan, yang kelebihan taruh di belakang. Coba bisik-bisik di malam Natal yang indah ini. Jangan tukar posisi. Amin. Jangan tukar posisi, tetap. Jadi bagaimana supaya kita bisa merayakan Natal dengan damai sejahtera? Semua kelebihan dan kehebatan kita taruh di belakang. Dan semua kelebihan dan kehebatan pasangan kita taruh di depan. Lalu semua kekurangan kita taruh di depan. Dan semua kelebihan kita taruh di belakang. Supaya yang kita lihat, dia berharga. Karena kita lihat kekurangannya kita dan kelebihannya dia. Tapi kalau kita lihat kelebihan kita, oh dia terhadap apa? Memang dia terlalu laku sekali. Saudara-saudara, kenapa? Karena kau punya kelebihan, kau taruh di depan. Tapi kalau kau taruh di depan, kau punya kekurangan. Kau punya kelebihan, taruh di belakang, tidak usah dilihat-lihat. Lalu kau taruh orang itu yang kau kasih itu di depan kelebihannya, kekurangannya di belakang. Kita pasti akan maju, walaupun banyak pergumulan. Haleluya. Kenapa? Karena ini yang Paulus ajar. Yang lain taruh di belakang,
yang benar taruh di belakang, taruh di depan. Aku menaruh panggilan, aku menaruh upah, aku menaruh janji Tuhan di depan. Dan itu yang membuat Paulus bisa maju. Dan itu yang membuat Yusuf bisa mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, Allah hadir untuk memulihkan, menyelamatkan keluarga. Caranya gimana? Taruh semua janji dan kebenaran di depan. Tidak lagi ada yang baku cakar di rumah, tidak lagi ada yang baku tuntut. Saudara tahu kenapa orang bertengkar di rumah? Karena mereka salah taruh posisi rangsel. Istri bilang saya jaga anak, suami bilang saya jaga cari uang. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Tetapi kalau kita tahu kebenaran ini, keluarga saudara adalah keluarga di mana kerajaan Allah ada di sana. Dan saya bisa berkata, your home, rumahmu adalah house of blessing, rumah berkat. Amin. Terima kasih Bram, Tuhan berkati. Nah mari kita mulai belajar lagi ya. Kita maju, ini sudah mau selesai. Kalau sudah pakai peragaan itu berarti sudah mau amin, saudara-saudara ya. Jadi jangan takut, saudara masih bisa pulang masak. Karena saya tahu ada saudara di ibadah 2 juga yang besok open house. Toh? Nanti habis ibadah kasih tahu, saya besok open house. Gitu ya. Karena saya lihat ini rame-rame orang open house 25 saudara-saudara ya. Jadi kalau terkasih tahu nanti terada yang datang. Kasih tahu saudara, karena banyak. Supaya Tom bisa bikin jadwal mulai malam ini saudara-saudara ya. Amin. Yang tidak juga open house kasih tahu, kok open house kok tidak, saya tidak open house, jadi saya harap kok open house, gitu boleh juga pokok atur malam hari ini. Nah, mari kita lihat baik-baik firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius hari ini. Dengarkan, saya akan bernubuat buat saudara, khotbah ini adalah khotbah nubuatan, mulai hari ini, besok dan seterusnya, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak biasa akan mendatangi saudara. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, orang maju, tepuk tangan dulu. Yang pertama, kunci kemenangan. Apa yang saudara ucapkan harus sama dengan apa yang saudara lakukan. Orang maju dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Kami telah melihat bintangnya dan kami ingin menyembah dia. Ya, langsung cepat. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Dia ngomong untuk menyembah. Lihat ayat 11. Apa yang terjadi? Ini 3 kan? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Sambung sama-sama. Lalu sujud menyembah dia. Ayat 2. Kami mau datang menyembah. Ayat 11, mereka melakukan. Ada satu lagi yang bilang mau menyembah, namanya Herodes. Coba lihat ayatnya yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Ini sama, dia ngomong, ini Herodes panggil pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta bilang ini begini-begini. Lalu ayat yang ke-7 kita lihat, lah Herodes dia lalu dengan diam-diam harus memanggil orang-orang majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8 kita lihat. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, sama-sama kita baca. Supaya aku pun datang menyembah dia. Sama ngomong menyembah, tapi yang satu benar-benar menyembah orang Majus, yang satu bukan mau menyembah, mau membunuh. Saudara tahu kunci hidup sehat, kunci hidup berkemenangan. Yang diucapkan dengan yang di hati harus sama. Kalau sini lain, lama-lama kelainan. Saudara-saudara. Lalu kelainan itu GERD, asam lambung jadi sahabat saudara-saudara. Nah saya buka literasi, saya cari, saya selidiki. Herodes ini meninggal karena apa? Ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa Herodes meninggal karena gangguan lambung. Memang orang yang di sini lain selalu lambung terganggu, saudara-saudara ya. Makanya orang GERD itu karena sini dengan sini beda, saudara-saudara. Kasih tahu kiri kanan kau sudah dengar itu. Jadi obatnya hari ini kasih lurus saja. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Langsung tampias kopu GERD itu. Atau mau sampai mati dengan GERD, saudara-saudara ya. Telah meninggal dengan tenang karena GERD atau asam lambung. Saya tidak mau, saudara-saudara ya. Kita mau mengakhiri hidup dengan cara yang baik. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara,
Dalam nyanyian Syiar ada 15, 120 sampai 134 itu dimulai dengan dimulai dengan dikejar-kejar fitnah dari Mazmur 120 dan dikejar-kejar fitnah itu berkata begini, apakah gunanya hai lidah penipu? Artinya lidah penipu itu tidak ada manfaatnya. Menurut beberapa pakar psikologi, ahli-ahli saraf, mereka berkata begini bahwa orang yang suka menipu itu membuat otaknya kerja lebih kencang, lebih keras daripada orang yang berkata jujur. Kenapa? Karena dia harus mengubah fakta yang benar menjadi fakta yang false. Jadi otaknya itu kerja 2 kali. Harusnya otak ini bisa dipakai sampai umur 90, umur 45 sudah mulai aus. Taruh kunci di dapur cari di ruang tamu. Saudara-saudara. Itu artinya tidak sinkron antara yang ini dengan yang ini. Malam ini lewat peristiwa Natal, mari kita sinkronkan mulut kita dengan hati kita harus sama. Itu yang namanya integritas. Kenapa? Ada orang itu di depan pura-pura ketawa. Ih, puji Tuhan. Tapi di belakang jengkel. Saya ingat dari seorang ibu terima tamu dari jam 9 pagi, tamu pulang jam 6 sore. Jam 9 tamu datang bicara, jam 12 dia sepi di dapur, dia bilang, ini tamu termengerti hidup datang tuh teringat-ingat pulang. Gitu. Gitu. Baru dia datang lagi, bagaimana? Baru jam 3 dia bilang, ini manusia ini tertahu jam kah? Begitu jam 6 dia semua pulang, dia bilang begini, cepat sekali. Padahal tadi dia ngomel-ngomel di dapur, saudara. Ini di sini lain. Ini cabat GERD, nanti GERD naik terus, saudara ya. Jadi kalau tidak suka, bilang tidak suka. Amin. Saya ingin mengajak saudara bahwa di dalam peristiwa Natal ada orang yang punya sinkronisasi antara apa yang dikatakan dan dia kerjakan. Sama ada orang yang berkata lain dan bertindak lain. Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ragi Herodes. Karena ragi Herodes itu lain di bibir, lain di hati. Kalau nggak salah Bob Tutupoli nyanyi lagu itu, lagu Herodes itu saudara-saudara ya. Memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati saudara-saudara ya. Itu sebabnya malam hari ini lewat peristiwa Natal. Ingat, yang pertama, sinkronkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Yang kedua, berkat-berkat yang tidak masuk akal akan mendatangi saudara. Kalau saudara lihat peta, Yerusalem itu ada di baratnya Bethlehem. Saya umpamakan ini Yerusalem, di sini Bethlehem. Jadi Yerusalem itu ada di baratnya Bethlehem. Jadi kalau kita dari Yerusalem pergi ke Bethlehem itu kita berjalan ke timur. Karena Yerusalem baratnya Bethlehem. Lalu saudara-saudara, bintang atau matahari atau bulan itu selalu berjalan atau beredar dari timur ke barat. Betul kan? Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Jadi dia dari timur ke barat. Jadi saudara-saudara, kalau saya berdiri di Yerusalem, maka bintang itu akan dari Bethlehem pergi ke Yerusalem. Tetapi malam itu ketika orang maju sampai di Yerusalem dan mereka pergi ke Bethlehem, Alkitab tulis dengan jelas, lihat bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas rumah itu. Hari itu ada bintang yang lawan arus. Dengarkan kabar baik. Saudara akan mengalami peristiwa-peristiwa dan berkat yang tidak masuk akal. Yang tidak biasa. Yang di luar konsep. Yang di luar logika. Masih ada buat saudara. Mari sinkronkan yang kita katakan dan yang kita tindaki. Saya percaya banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Lawan arus Tuhan siapkan buat saudara. Ini bintang lawan arus saudara-saudara. Dari timur ke barat. Jadi ada saudara-saudara di sini yang rencana tahun depan mau jadi sutradara untuk acara atau drama Natal. Tolong jangan pertemukan orang Majus dan gembala-gembala di satu drama. Karena itu timingnya beda. Orang Majus datang Yesus di rumah. Gembala datang Yesus masih di kandang. Jadi tidak bisa ketemu. Waktunya beda. Yesus sudah hampir umur 2 tahun ketika mereka datang. Karena Herodes begitu ukur. Dia bunuh semua anak di bawah 2 tahun sesudah orang Majus pulang. Jadi saudara-saudara jangan pernah ketemukan orang Majus dan gembala-gembala. Karena timingnya beda. Yang satu baru lahir. Yang satu sudah mau pergi penyingkiran ke Mesir. Itu bedanya hampir 2 tahun. Ya, jadi kalau ada yang bikin drama Natal, karena saya lihat di mana-mana drama Natal tuh Majus dan gembala-gembala dombaku ikut sama-sama saudara-saudara. Padahal tidak, waktunya tidak sama. Orang Majus tidak pernah datang di kandang domba, di rumah. Lalu masuklah mereka di rumah itu bersuka cita. Gembala-gembala belum sampai ke rumah. Belum ada orang yang besuk, belum ada orang yang bawa
pampers, bawa kue, belum ada, saudara-saudara. Itu gembala-gembala, saudara-saudara. Gembala-gembala sudah datang di sana. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati, karena saya pernah mengikuti satu ibadah Paskah, kemudian mereka kasih drama dari salah satu gereja yang cukup terkenal, mereka undang, karena itu bikin di wali kota, lalu saudara-saudara, yang Yesus yang mau disalibkan itu dibaringkan di lantai, kemudian di mulutnya dikasih mic, lalu yang mau dipaku itu, entah itu paku di kayu, tapi don't taruh mic juga. Jadi waktu mic bunyi, tuk! Di mulut yang memperankan Yesus, padahal di Alkitab tidak ada teriakan, saudara-saudara ya. Ini cuma mungkin memunculkan efek dramatis. Nah, menurut para pakar, teriakan itu mengurangi rasa sakit. Kalau sampai Yesus berteriak, berarti ada yang tidak dibayar dan kita semua yang harus membayarnya. Tapi Alkitab bilang dengan jelas, dia dibawa dengan keluh, tidak berbicara, tidak berteriak. Artinya semua rasa sakit kita, tidak ada yang lolos. Semua sudah dibayar oleh Tuhan. Tidak ada yang lolos, semua sudah dibayar oleh Tuhan. Bukankah ini kabar baik, bahwa tidak ada yang perlu saudara bayar, semua sudah dibayar oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya ada pendeta yang berkata begini, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, oh pendeta boleh banyak, penginjil boleh banyak, guru boleh banyak, tapi juru selamat cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat yang lain. Nanti besok kita akan belajari, kita akan lihat apa beda nubuatan di Mika 5 ayatnya yang kedua dan nubuatan di dalam Matius pasal 2 tadi. Di sana di Mika 5 dikatakan engkau terkecil, kalau di Matius pasal 2 engkau terbesar. Nanti kita akan lihat Alkitab tidak kontradiksi, tetapi kita akan lihat hal-hal luar biasa yang terjadi. Nah, ini yang kedua, akan ada hal-hal luar biasa, akan hal-hal ajaib di mana bintang bisa lawan arus. Lalu yang ketiga, ketika mereka bertemu dengan Tuhan dari Yerusalem, orang Majus itu pergi sampai ke Bethlehem, lalu masuklah mereka ke dalam, mereka melihat sujud menyembah, habis menyembah, mereka memberi pemberian. Jadi saudara-saudara, pemberian yang kita beri setiap kali kita beribadah harus disertai dengan penyembahan. Bukan kewajiban, bukan kebiasaan, tetapi itu bagian dari penyembahan. Karena orang yang menyembah Tuhan itu berkata, engkaulah alasan, you are the reason, engkaulah satu-satunya alasan, mengapa aku bisa ada, mengapa aku bisa hidup, mengapa aku begitu diberkati. Lalu kita membawa persembahan, karena Tuhanlah alasan kita memberi. Nah, sampai mereka memberi, kemudian diperingatkan dalam mimpi, pulanglah mereka lewat jalan lain. Semua bilang jalan lain. Nah, saya kasih gambaran ya, ini Yerusalem jalan, sampai Bethlehem dapat mimpi pulang lewat jalan lain. Kalau balik ulang ke sini jalannya sama, tapi kalau terus jalannya lain. Mau kiri atau kanan pokoknya terus tidak lewat jalan yang tadi. Jadi ingat ini pesan saya malam hari ini, di dalam kekristenan tidak ada jalan dua arah, yang ada cuma jalan satu arah. Semua bilang satu arah. Kalau dua arah itu namanya Kristen tomat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Itu dua arah, saudara-saudara. Tapi di dalam Kristus kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kitab Amsal berkata, seperti cahaya matahari, dari pagi sampai rembang tengah hari. Jadi tidak ada jalan dua arah di dalam Tuhan, yang ada jalan satu arah. Semua saya dan saudara sementara berjalan di satu arah, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Paulus berkata, perhatikan sejak kamu dipanggil sampai hari ini, keadaanmu jauh lebih baik. Kenapa? Jalannya satu arah. Kalau dua arah lebih buruk. Kalau satu arah, lihat sabar saudara, dari saudara bertobat sampai hari ini, jauh lebih baik. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan saya duduk di orang paling sabar di Jayapura. Taruh kata dia belum sabar, kau penuh buatan, langsung bikin dia sabar. Amin, amin. Karena semua kita punya cuma tidak dipakai. Semua saudara punya, cuma tidak dipakai, apalagi tambah hadirat Tuhan. Betul ke tidak? Saya berikan contoh. Suami istri lagi bertengkar di rumah, piring-piring terbang, sendok terbang, tiba-tiba gembala berteriak, Shalom! Langsung dong dua rukun, aduh ada pendeta datang, aduh silakan mau bikin kopi kah? Padahal tadi piring baru terbang, sendok baru terbang, ternyata bisa. Cuma tidak dipakai. Amin? Semua kita bisa. Apalagi tambah anugerah Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Di dalam Dia, bukan di dalam kita. Di dalam Dia, semua bilang di dalam Kristus. Jadi kita ini bukan di luar, tapi di dalam Kristus. Dan kekuatan dari Kristus itu yang menjadi bagian bagi kita. Ini ilustrasi yang selalu saya kasih, tidak pernah bosan-bosan. Tapi saya ingatkan buat saudara, kalau kita di dalam Kristus, kita punya kekuatan bukan dari diri kita lagi, tapi dari Kristus. Saudara, ini kabel, bisa dibengkokkan kemana saja, bisa dibuat apa saja, mau putar, mau ini. Tapi kalau kabel ini sudah berkat di batang mic ini, untuk bengkokkan dia, harus bengkokkan mic-nya. Karena dia sudah menjadi kebagian daripada mic ini. Kekuatan dari mic ini sudah menjadi bagian dari kabel ini. Jadi untuk bengkokkan dia, harus bengkokkan mic-nya. Saya dan saudara sebelum terima Yesus, gampang dikompromi, gampang dibelokkan sana, belokkan sini. Tapi begitu kita melekat pada Kristus, untuk belokkan saya, belokkan Kristus dulu. Untuk bengkokkan saya, bengkokkan Kristus dulu. Kekuatan dari Tuhan sudah menjadi bagian kita. Bisa bilang amin. Bukan karena saya, tapi karena Kristus. Bukan karena kabel ini, tapi karena mic ini yang sudah menempel di kabel ini. Kekuatan mic ini sudah menjadi bagian dari kabel ini. Tuhan punya kekuatan, sudah jadi bagian saya dan saudara. Yang setuju bilang amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah nonton film Hollywood. Waktu Nuh masuk ke Bahtera, film Hollywood tuh kasih tayangan, Nuh tutup itu pintu sampai keringat-keringat. Dia tarik, padahal Alkitab tulis, lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu. Kalau sudah nonton Ten Commandments yang diproduksi oleh Hollywood juga, itu waktu orang-orang Israel keluar setelah melewati padang gurun, setelah melewati laut terbelah, maka ada oma-oma yang jalan dengan tongkat, opa-opa yang berjalan seret-seret, padahal Alkitab tulis dalam Mazmur 105, tidak ada yang terpelecok, tidak ada yang orang Manado bilang kentok, saudara ya, tidak ada yang jalan miring-miring, semua sehat karena malam itu Tuhan sembuhkan semuanya orang dan mereka berjalan dengan sehat di padang gurun. Memang kadang-kadang mau bikin efek dramatis, tapi itu merusak makna yang sebenarnya. Tuhan sembuhkan seluruhnya, tidak ada terkecuali. Malam ini tidak terkecuali, Tuhan mengasihi saudara. Lebih daripada saudara pikirkan. Dan kalau pemberian yang terbaik sudah diberikan buat saudara, tidak mungkin dia menahan yang lain, yang nilainya tidak setinggi Tuhan Yesus. Promosi, berkat, perlindungan, kekuatan, tidak mungkin Tuhan menahannya. Yang setuju bilang amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Di malam Natal yang indah ini, kalau saudara datang dengan keluarga boleh gandeng tangan suami istri. Kalau saudara tidak datang dengan keluarga tapi dengan rekan, saudara boleh gandeng tangan dengan rekan saudara. Saya berdoa malam hari ini berkat Tuhan turun dalam keluarga saudara, berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Di malam Natal yang indah ini, kalau ada saudara dengan anak-anak, boleh panggil anak-anak. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan sudah berkati kita sampai sejauh ini dan dia tidak akan menarik berkatnya. Bapa, hamba berdoa buat semua orang yang hadir malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat terbaik dari sorga tercurah. Kami tahu kebenaran malam hari ini telah memerdekakan kami. Dan kami tahu di depan kami harus kami isi apa. Di belakang kami harus kami isi apa. Anugerah-Mu sudah menjelikan mata kami. Sehingga kami tahu kekuatan dari sorga sudah turun. Yang membuat kami semakin dekat. Membuat kami semakin kuat. Dan semakin sehati. Dan doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya.